Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan, Kepala Gereja yang sudah mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita sampai pada saat malam ini. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyatakan lawatannya bagi kita malam ini. Hati Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita sebagai rumah Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut. Dari kitab Rut pasal 2 ayat 20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Puji Tuhan. Bagian B. Lagi kata Naomi kepadanya, untuk yang kedua kali. Terus. orang itu kaum kerabat kita. Ya. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Singkatnya, Naomi menjelaskan perihal Boas kepada Rut. Ya, Naomi menjelaskan perihal Boas kepada Rut menantunya itu dalam dua hal. Yang pertama, Boas adalah kaum kerabat. Kaum kerabat mereka berarti sanak atau saudara terdekat dari Elimelek, suami Naomi yang sudah mati itu. Puji Tuhan. Kita lanjut saja langsung memperhatikan Amsal 7. Amsal 7 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Ya. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ya. Supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Puji Tuhan. Manfaat bila hikmat dijadikan sebagai saudara dan pengertian sebagai sanak, maka dilindungi dari perempuan yang menjadi lawan Tuhan. Dilindungi dari perempuan, dua perempuan yang menjadi lawan Tuhan, yaitu satu perempuan jalang atau liar. Jelas itu menunjuk Babel besar, yakni ibu dari wanita-wanita pelacur dan ibu dari kekejian bumi. Amin. Itu tertulis di dalam Wahyu 17. Tertulis di dalam Wahyu 17. Tentang wanita Babel ini ditulis di dalam Wahyu 17. Wanita-wanita pelacur itu menunjuk antikris yang menghentikan korban sehari-hari, yakni korban sembelihan, itulah ibadah dan pelayanan. Kemudian korban santapan, itulah firman Allah sebagai kebutuhan pokok atau makanan rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Dua, perempuan yang kedua, perempuan asing yang licin perkataannya. Perempuan asing yang licin perkataannya, jelas itu menunjuk Isabel, istri Ahab, Raja Israel. Perempuan asing yang licin perkataannya. Dua, perempuan asing yang licin perkataannya, menunjuk Isabel, istri Ahab, Raja Israel. Oleh karena perkataan yang licin itu, Isabel ini menyebabkan seluruh bangsa Israel berlaku timpang dan mendua hati, dan dengan kata lain bangsa Israel berada dalam kebimbangan. Itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Amin, saudaraku. Oleh karena perkataan yang licin, perkataan licin dari Isabel menyebabkan bangsa Israel dan juga nabi-nabi pada saat itu berlaku timpang dan mendua hati. Dengan kata lain, bangsa Israel berada di dalam kebimbangan. Jelas itu ditulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai 22. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang mendua hati, orang yang berada di dalam kebimbangan tidak mendapat apa-apa. Sebab itu kalau ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Kalau tidak, silakan ikut pilih yang mana. Itulah pernyataan daripada Nabi Elia yang satu-satunya
tinggal satu-satunya seorang nabi menghadapi 450 nabi Baal, nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyerah. Puji Tuhan. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak, silakan pilih mana yang saudara pikir baik. Amin, saudaraku. Karena orang yang mendua hati, orang yang berada dalam kebimbangan, tidak dapat apa-apa. Maka kita harus memilih satu dari antara dua, supaya berhasil. Puji Tuhan. Kalau ikut Tuhan berhasil, diberkati, selamat. Ikut dunia juga berhasil, sepertinya diberkati, sepertinya limpah harta kekayaan. Tapi ujungnya binasa. Pilih mana? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, orang yang bimbang dan mendua hati tidak mendapat apa-apa. Kembali saya katakan itu, orang yang bimbang dan mendua hati tidak mendapat apa-apa. Kemudian, saudaraku, saya tambahkan sekali lagi, Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Puji Tuhan, selanjutnya Isabel ini mengancam untuk membunuh Elia. Penyebabnya karena Elia telah membunuh 450 nabi-nabi Baal yang mempengaruhi bangsa Israel sehingga mendua hati. Oleh karena itu, Isabel marah sekali, berusaha untuk membunuh Elia. Kemudian juga Isabel telah mengambil paksa kebun anggur Nabot. Mengambil paksa kebun anggur Nabot. Itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Kesimpulannya, ya, Isabel mengancam untuk membunuh Elia, artinya membatasi bahkan berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk masa yang akan datang. Ya, puji Tuhan, pandangan nubuatan. Tugas Nabi adalah bernubuat. Pandangan nubuat memandang jauh ke depan. Berarti berusaha untuk membunuh Elia, Nabi Elia. Sama dengan berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk masa yang akan datang. Kemudian mengambil paksa kebun anggur Nabot, artinya tidak menghargai milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan. Tidak menghargai milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan, yakni ibadah dan pelayanan. Jadi ibadah, pelayanan ini adalah, saudaraku, milik pusaka yang diwariskan kepada saya dan saudara. Itu harus dihargai sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itu kita lihat dulu 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 2. Perkataan Isabel ini adalah perkataan yang licin. Puji Tuhan. Sehingga oleh perkataan yang licin itu, lihatlah 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 2, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebun anggur Nabot. Ya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Ya. Nabot orang Yisrael Ya. mempunyai kebun anggur di Yisrael, Terus di samping istana Ahab raja Samaria. Yisrael, terus? Berkatalah Ahab kepada Nabot, Ya. berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, Ya. supaya kujadikan kebun sayur, Dijadikan kebun sayur, terus? sebab letaknya dekat rumahku. Ya, terus? Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, Terus? sebagai gantinya. Ya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Terus? Ya. Jawab Nabot kepada Ahab, Jawab Nabot kepada Ahab, terus? kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Puji Tuhan. Singkatnya, Nabot berusaha untuk mempertahankan milik pusaka nenek moyangnya. Puji Tuhan, sampai tetes-tetes darah penghabisan. Sampai ia rela mati sekalipun. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab pada akhirnya, oleh karena mempertahankan milik pusaka, tanah milik pusaka yang diwariskan oleh nenek moyangnya, akhirnya dia mati karena Isabel pun mempengaruhi Ahab, suaminya itu, Raja Israel, dengan perkataannya yang licin. Dengan perkataan yang penuh dusta. Dengan perkataan yang penuh muslihat itu. Mempengaruhi bangsa itu. Sampai akhirnya membunuh Nabot. Karena Nabot tetap mempertahankan milik pusaka nenek moyangnya. Biarlah kiranya kita tetap mempertahankan milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita, yakni ibadah dan pelayanan ini sampai tetes darah penghabisan, sampai kepada kesudahannya. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Saudaraku, Nabot mempertahankan milik pusaka nenek moyangnya, sekalipun A diganti dengan kebun anggur yang lebih baik, Nabot tetap mempertahankan milik pusakanya sekalipun diganti dengan kebun anggur yang lebih baik. Kemudian B, sekalipun dibayar dengan uang yang banyak. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah diwariskan kepada kita sebagai ibadah dan pelayanan ini sebagai milik pusaka, jangan diganti dengan apapun dan oleh apapun. Amin, saudaraku. Jangan gantikan ibadah dan pelayanan ini dengan uang. Sekalipun uang dengan jumlah yang banyak. Jangan keliru lagi. Biarlah firman itu ada ditaruh di hati kita supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang tidak punya pengertian, hanya karena uang dia tinggalkan ibadah, hanya karena uang ditinggalkan pelayanan. Puji Tuhan. Beda dengan Nabot, sekalipun ditawarkan kebun anggur yang lebih baik dari milik pusaka yang diwariskan nenek moyang, dia tetap pertahankan. Sekalipun ditawarkan dengan uang yang banyak, tetapi Nabot tetap mempertahankannya. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana pengikutan kita di hari-hari ini? Apakah sama seperti Nabot? Mempertahankan milik pusaka, yakni ibadah dan pelayanan sampai tetes darah penghabisan, sampai kesudahannya? Ini pertanyaan dan menjadi PR yang harus kita usahakan di hari-hari terakhir ini. Amin. Saudaraku, sebaliknya Ahab berusaha menyerobot kebun anggur Nabot untuk dijadikan kebun sayur. Kesimpulannya, berusaha untuk membunuh Nabi dan mengambil tanah milik pusaka menunjukkan bahwa Isabel tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu sebabnya dengan perkataan yang licin itu juga ia bisa mempengaruhi Raja Ahab, Raja Israel. Seharusnya suami adalah kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, tubuh tanpa kepala berarti tubuh menjadi A. liangnya serigala, B. sarangnya burung. Ini menurut Injil Matius pasal 8 ayat 12. Puji Tuhan. Serigala itu menunjuk roh jahat, sedangkan pekerjaan dari serigala menurut Injil Yohanes 10 ayat 12 ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Liar tidak tergembala. Itu pekerjaan dari serigala. Gambaran dari roh jahat. Pekerjaannya menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba sehingga kawanan domba itu menjadi liar tidak tergembala. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya tanda kalau seseorang sudah diterkam oleh serigala, jikalau ia menginginkan dirinya untuk meninggalkan ibadah, jauh dari ibadah, itu menunjukkan bahwa dia sudah mulai diterkam oleh serigala. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi kalau dalam hati dan pikiran ini senantiasa berusaha untuk meninggalkan ibadah, senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan, itu menunjukkan bahwa dia sedang diterkam oleh serigala, gambaran dari roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian burung. Ya, tadi tubuh tanpa kepala berarti tubuh menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Sekarang burung menunjuk roh najis. Pekerjaan roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama artinya merusak kesatuan tubuh Kristus. Sama dengan merusak nikah suci. Sama dengan merusak nikah suci. Nikah suci itu berbicara tentang kesatuan antara tubuh dan kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mendambakan nikah yang suci. Dimulai dari nikah yang terkecil dalam rumah tangga, kemudian nikah yang lebih besar dalam penggembalaan. Puji Tuhan, dalam ibadah pelayanan, dalam penggembalaan, kemudian antar penggembalaan, kemudian antar denominasi gereja, kemudian sampai akhirnya memuncak antar bangsa Israel
dengan bangsa kafir. Itu dambaan kerinduan Tuhan. Supaya kita juga mengerti apa yang menjadi dambaan dan kerinduan Tuhan. Jangan kita pusing dengan kerinduan-kerinduan kita yang belum kesampaian itu. Tetapi biarlah kita juga turut memikirkan apa yang didambakan, apa yang dirindukan oleh Tuhan. Jangan keliru kita ya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya dapat dipahami, itulah tentang Isabel yang perkataannya licin sekali. Merusak segala sesuatunya. Sehingga tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Dapat dipahami surgu? Kita lihat pribadi daripada Isabel ini. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 20. Wahyu 2 ayat 20, silakan. Demikian firman Tuhan Ya. kepada jemaat di Tiatira. Ya. Tetapi aku mencela engkau. Aku mencela engkau, Tuhan mencela jemaat di Tiatira. Mengapa demikian? Terus? Karena engkau membiarkan wanita Isabel. Karena jemaat di Tiatira ini membiarkan wanita Isabel yang perkataannya sangat licin sekali. Terus? Yang menyebut dirinya nabiah. Iya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Iya. Terus? Supaya berbuat zina dan Iya. makan persembahan-persembahan Puji Tuhan. berhala. Perhatikan baik-baik. Ketika Isabel menjadi kepala, ia mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Dengan satu tujuan A, hamba-hamba Tuhan berbuat zina. Puji Tuhan. Kemudian B, makan persembahan, hamba-hamba Tuhan makan dari persembahan-persembahan berhala. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Berbuat zina sama dengan menduakan hati Tuhan. Berbuat zina sama dengan menduakan hati Tuhan. Atau pergi ke lain hati dan meninggalkan Tuhan. Itu yang disebut berzina. Mendua hati, meninggalkan Tuhan. Pergi ke lain hati, meninggalkan Tuhan. Itu berbuat zina. Tidak sedikit orang Kristen di hari-hari terakhir ini berbuat zina. Karena situasi kondisi yang sudah semakin mendesak. Sehingga keadaan lakunya manusia semakin rusak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tidak segan-segan menduakan hati Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suruhku. Kemudian berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Tadi, saudara, saya ulangi ya. Ketika Isabel menjadi kepala, ia mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Tujuannya A, supaya hamba-hamba Tuhan berbuat zina. B, supaya hamba-hamba Tuhan makan persembahan-persembahan berhala. Tentang zina, artinya mendua hati, pergi ke lain hati dan meninggalkan Tuhan. Amin. Kemudian berhala, artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan ibadah karena pekerjaan, karena perkara-perkara lahiriah lainnya dan kesibukan-kesibukan lainnya. Kalau itu yang menjadi nomor satu, itu merupakan berhala. Sekalipun tidak mendirikan tugu dan arca, patung dan arca di rumah masing-masing. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian kekerasan di hati itu juga merupakan penyembahan berhala. Lalu kebenaran diri sendiri itu juga merupakan penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, ya, perempuan Babel itulah perempuan jalang atau liar, menimbulkan gereja Tuhan menjadi wanita-wanita pelajur, juga menimbulkan kekejian di bumi. Puji Tuhan. Amin. Kemudian perempuan yang licin perkataannya itulah Isabel. Saudaraku, kedua perempuan ini ditulis dan diceritakan pada kitab Wahyu. Ditulis dan diceritakan pada kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 17. Puji Tuhan. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir, penutup dari semua kitab. Ada seluruh kitab itu, kitab suci terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Seluruhnya berjumlah 66 kitab. Diakhiri oleh kitab Wahyu.
Amin. Diakhiri oleh kitab Wahyu. Artinya di hari-hari ini karakter atau tabiat dari kedua perempuan tersebut dengan segala geliat akan terlihat dengan jelas dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan di atas muka bumi ini lewat pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada perkataan Tuhan dan yang tidak menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu ditulis di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kitab Wahyu itu kitab yang terakhir. Artinya di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini atau di ujung abad ini, karakter atau tabiat dari kedua perempuan tersebut dengan segala geliatnya akan terlihat dengan jelas, tampak dengan jelas dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan di atas muka bumi ini, di mana saja diselenggarakan. Lewat pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang tidak berpegang teguh kepada perkataan Tuhan dan yang tidak menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya sesuai dengan Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut kita memasuki Amsal 17 ayat 16. Amsal 17 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal? Apakah gunanya uang di tangan orang bebal? Terus Untuk membeli hikmat, untuk membeli hikmat, terus sedang ia tidak berakal budi. sedang ia tidak berakal budi. Puji Tuhan. Saudara, singkatnya, orang bebal tidak membutuhkan hikmat. Orang bebal tidak membutuhkan hikmat atau tidak membutuhkan pembukaan firman sebab ia tidak berakal budi, tidak bijaksana. Orang bebal itu tidak butuh pembukaan firman, saudaraku. Tidak butuh hikmat, yaitu pembukaan firman Allah. Sebab dia tidak berakal budi, tidak bijaksana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tetapi di atas tadi kita sudah melihat Naomi sedang menjelaskan perihal Boas. Puji Tuhan, sedang menjelaskan perihal Boas. Puji Tuhan. Haleluya. Boas rohani itulah pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, penuh hikmat. Amin, saudaraku. Penuh hikmat. Haleluya. Tetapi orang bebal tidak membutuhkan hikmat, tidak membutuhkan pembukaan firman, sebab ia tidak berakal budi. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan bebal. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Ya. dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji Tuhan. Sesungguhnya apabila kita renungkan dan menyadarinya bahwasanya hikmat atau pembukaan firman adalah strip pertama, sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Amin. Strip yang kedua, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Lihat saudara, di mana ada saudara yang bisa menaruh kasih setiap waktu di atas muka bumi ini? Tidak ada. Di mana ada saudara yang selalu memperhatikan kehidupan kita dalam kesukaran kita? Tidak ada. Jadikan hikmat sebagai saudara. Jadikan hikmat sebagai kerabat. Demikianlah Naomi menjelaskan Boas sebagai kerabat, sebagai saudara, sebagai sanak yang paling terdekat. Demikian juga di hari-hari terakhir ini, seorang hamba Tuhan teristimewa, seorang pemimpin sidang jemaat harus menjelaskan tentang hikmat adalah sanak. Harus menjelaskan hikmat adalah saudara
Yang senantiasa menaruh kasih dalam setiap kehidupan kita. Yang senantiasa menjadi saudara dalam setiap kesukaran-kesukaran kita. Itu harus dimengerti. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, coba ulangi baca ayat 17. Seorang sahabat Ya, menaruh kasih terima kasih. setiap waktu. Tentang seorang. Di hikmat di sini juga dikatakan seorang. Amin. Hikmat di sini dikatakan tentang seorang. Menunjuk satu pribadi yang dapat dilihat secara gamblang. Puji Tuhan. Haleluya. Tentang seorang. Menunjuk satu pribadi yang dapat dilihat secara gamblang. Itu arti dari seorang. Amin, saudaraku. Jadi hikmat itu disebut juga seorang. Nah, kalau seorang berarti menunjuk satu pribadi yang dapat dilihat. Tampak jelas dilihat secara gamblang. Amin. Puji Tuhan. Lanjut Amsal 8 ayat 11. Berkaitan dengan seorang ini, kita lihat Amsal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, wejangan hikmat. Ya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Ya. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, setelah kita menarik kesimpulannya, maka hikmat lebih berharga dari permata. Jadi kita menarik kesimpulan, saudara, bahwasanya hikmat itu lebih berharga daripada batu permata apapun. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab tadi hikmat pembukaan firman senantiasa menaruh kasih setiap waktu. Tidak ada saudara kita saudara jasmani, saudara sedaging kita seperti ini. Selain hikmat. Dan hikmat juga senantiasa mengerti keadaan kita dalam setiap kesukaran kita. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa hikmat lebih berharga daripada batu permata manapun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian baca terus. Apapun. Ulangi. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Kemudian. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi. Saudaraku, hikmat lebih berharga dari batu permata apapun. Bahkan dari segala perkara-perkara yang ada di atas muka bumi ini. Yakni hal-hal yang membuat mata menjadi silau. Hal-hal yang membuat mata menjadi silau. Hikmat tetap lebih berharga. Amin, saudaraku. Hikmat tetap lebih berharga. Puji Tuhan. Pendeknya, apapun yang diinginkan, bahkan apapun yang dimiliki orang, tidak dapat menyamai hikmat. Ayo, sejauh mana kita menghargai hikmat? Sejauh mana kita menghargai pembukaan firman? Tapi yang pasti orang bebal tidak butuh hikmat, tidak butuh pembukaan firman. Orang bebal butuh batu permata, butuh hal-hal yang menyilaukan mata. Yang dianggap silau oleh mata itu lebih berharga bagi dia. Dibanding hikmat, dibanding pembukaan firman. Itu sebabnya orang yang bebal tidak menghargai ibadah, tidak menghargai milik pusaka sebagai warisan dari Tuhan. Itulah ibadah dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan ini. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Hargailah hikmat ya. Dia yang mengerti kita. Dia yang tahu dalam kesukaran kita. Hargai hikmat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya. Jadi, apapun yang diinginkan, bahkan apapun yang dimiliki orang tidak dapat menyamai hikmat atau pembukaan firman Tuhan. Sebagai bukti, kita akan kaitkan dengan pribadi Yusuf yang menginginkan kelepasannya. Kita kaitkan dengan pribadi Yusuf yang menginginkan kelepasannya, Kejadian pasal 40.
Kejadian pasal 40 ayat yang ke-12 sampai 15 baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Mimpi juru minuman dan juru roti. ya. Kata Yusuf kepadanya. Kata Yusuf kepada kepala juru minuman itu di dalam penjara. Terus? Beginilah arti mimpi itu. Ya, Ketika carang itu artinya 3 hari. ya. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Terus? Tetapi ingatlah kepadaku, Ya. apabila keadaanmu telah baik nanti. Ingat kepadaku ya, kalau engkau sudah dikembalikan kepada pangkatmu yang semula, keadaanmu lebih baik. Terus? Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku Tunjukkan ucapan terima kasihmu kepadaku. Terus? dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Mari, apa itu hal ihwal daripada Yusuf yang harus diceritakan kepada Fir'aun? Ayat 15. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Terus? Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa Sampai dijebloskan dalam penjara liang tutupan. Terus? yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang Tanpa tutupan ini. salah, tanpa dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat 12 sampai dengan ayat 13, penekanannya ialah Yusuf mengartikan mimpi dari kepala juru minuman. Sedangkan penekanan dari ayat 14 sampai 15 ialah Yusuf menginginkan kelepasannya dari dalam penjara dengan cara atau dengan jalan supaya kepala juru minuman tersebut mau menceritakan hal ihwalnya kepada Firaun, yakni ia diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, lalu dibawa ke Mesir dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa bersalah, tanpa dosa, tanpa salah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian Yusuf berkata, tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara ini. Jadi Yusuf menginginkan kelepasannya dari dalam penjara. Dengan cara supaya nanti kepala juru minuman itu menceritakan hal ihwalnya kepada Fir'aun. Apabila nanti dia sudah kembali kepada pangkat semula, jabatannya sebagai kepala juru minuman dari Fir'aun. Tetapi lihat saja ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kenyataannya Yusuf tidak diingat sama sekali oleh kepala juru minuman itu. Sebaliknya ia dilupakan. Hal ini menunjukkan suatu kenyataan yang pasti bahwa tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan apapun yang berasal dari dalam dunia ini yang sanggup melepaskan manusia atau hidup gereja Tuhan dari dalam penjara dunia ini. Tidak ada. Puji Tuhan. Sementara, perhatikan saudara, sementara dunia ini dengan segala isinya suatu kali nanti akan berlalu, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Satu kali nanti akan berlalu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Termasuk orang-orang yang ditentukan binasa. Langit bumi satu kali berlalu bersama dengan orang-orang yang akan ditentukan binasa. Jelas itu orang-orang bebal. Tidak menghargai hikmat. Puji Tuhan. Lalu lanjut. Kejadian 41 ayat 1. Mimpi Fir'aun. Ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, Ya. bermimpilah Fir'aun Ya. bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Puji Tuhan. Namun setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Inilah awal kelepasan yang nanti dialami oleh Yusuf. Gambaran dari gereja mempelai, sidang mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, berarti Yusuf masih berada di dalam penjara kurang lebih 2 tahun. Lalu lewat 2 tahun, Firaun mendapat mimpi. Setelah lewat 2 tahun, barulah Firaun mendapat mimpi. Hal ini merupakan gambaran dan atau bayangan dari apa yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Jadi setelah lewat 2 tahun, barulah Firaun mendapat mimpi.
Ini adalah merupakan gambaran atau bayangan dari apa yang akan dialami oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sebab 2 tahun di dalam penjara itu adalah sebuah nubuatan penuh yang akan terjadi, di mana gereja Tuhan masih tetap berada dalam penjara dunia ini selama 2000 tahun penuh. Jadi itu nubuatan. 2 tahun dalam penjara itu merupakan nubuatan, di mana gereja masih ada di dalam penjara dunia ini pada 2000 tahun yang ketiga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti, kita ini sekarang berada pada Yobel yang terakhir. 2000 tahun yang ketiga pada abad yang terakhir. Sekarang ini hari penentuan bagi gereja Tuhan. Apakah mau menghargai hikmat atau tidak? Lihat ayat 8. Menghargai hikmat pembukaan firman atau tidak? Ini tahun penentuan bagi kita. Saya yakin sekali mengatakan ini tahun penentuan berarti tahun pemisahan dari dunia ini. Tanda-tanda ciri-ciri sudah sangat terlihat. Oleh karena virus corona ini banyak, sudah berapa puluh juta yang sudah mati sisi dunia ini. Puji Tuhan, sudah kurang lebih 18 juta yang mati oleh karena wabah corona. Dan setiap kali orang mati karena corona, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa yang menyertai dalam pekuburan. Itu tahun pemisahan dari dunia ini. Ini tahun penentuan loh, saudara. Jangan main-main, saudara. Jangan anggap enteng, saudaraku. Jangan main-main, jangan bebal hati. Jangan keras hati, jangan sombong. Ini tahun penentuan, tahun pemisahan. Kita harus buktikan, kita membutuhkan hikmat atau tidak. Pilih mana, satu dari antara dua. Pilih dunia atau hikmat Tuhan. Sebab ini sudah hari-hari terakhir, ujung dari abad ini. Yobel yang ketiga, 2000 tahun yang ketiga. Sudah di akhirnya. Sedangkan 2 tahun dalam penjara itu bayangan, nubuatan di mana gereja masih tetap ada dalam penjara dunia ini. Tetapi setelah lewat 2 tahun barulah Firaun bermimpi. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Ya, terus? Lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Terus? Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, Ya. tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Puji Tuhan. Lihat, semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut. Artinya, strip pertama, keahlian atau kemampuan pada bidang tertentu tidak dapat meneropong kedalaman dari isi hati Tuhan. Tidak dapat meneropong kedalaman isi hati dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang kedua, demikian juga ilmu atau pengetahuan yang tinggi di dunia ini tidak sanggup mencapai kesempurnaan dari kasih Allah. Itu harus diketahui dengan pasti. Kesimpulannya, baik keahlian maupun ilmu atau pengetahuan yang berasal dari dunia ini belum sempurna untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dalam penjara dunia ini. Puji Tuhan, saya tidak pernah menahan seseorang untuk tidak kuliah. Silakan saja kuliah menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bahkan saya tidak membatasi seorang ahli, tidak membatasi kemampuannya di dalam bidang tertentu. Silakan saja. Tapi yang saya mau sampaikan dengan tandas adalah keahlian atau kemampuan seseorang di bidang tertentu, kemudian ilmu atau pengetahuan yang tinggi sekalipun yang berasal dari dunia ini belum sempurna untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari penjara dunia ini. Jadi Yusuf menginginkan kelepasannya dari penjara, tapi dengan caranya. Tadi baik
keahlian maupun ilmu, ataupun pengetahuan yang berasal dari dunia ini belum sempurna untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dalam penjara dunia ini. Sehingga, coba baca kembali ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Terima kasih. Sehingga pada waktu pagi, gelisahlah hati Fir'aun. Gelisahlah hati Fir'aun. Ini adalah sebuah potret atau gambaran yang dialami oleh seseorang apabila sebuah masalah belum terpecahkan akibatnya. Seseorang tidak mengalami ketenangan dan hilanglah kebahagiaannya di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Kalau masalah belum terpecahkan, pasti hilang kebahagiaan. Gelisah, hilang kebahagiaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saya berharap dalam setiap kita dengar firman, nikmati. Jangan pikiran melayang-layang. Kita butuh hikmat di hari-hari, di penghujung abad ini. Yobel yang ketiga. Zaman Allah Roh Kudus. Sebab itu siapa yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Menghujat anak Allah diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus, zaman Allah Roh Kudus, tidak diampuni. Hati-hati loh saudaraku. Ini tahun pemisahan. Ini tahun pembebasan. Yobel tahun pembebasan. Yang ketiga. 2000 tahun yang ketiga. Dan sekarang sudah pada ujung abad ini. Setelah lepas 2000 tahun. Sekarang 2020. Hati-hati loh saudara. Jangan anggap enteng loh saudara. Jangan saudara-saudara gelisah kalau tidak punya motor, tidak punya harta, tapi tidak gelisah kalau tidak punya hikmat. Kan sudah aneh. Yang membebaskan kita siapa? Saudara kita yang sejujurnya siapa? Apakah harta, batu permata yang menyilaukan mata? Ataukah hikmat pembukaan firman? Tadi Yusuf berusaha untuk membebaskan dirinya dengan caranya. Tidak bisa. Sungguh-sungguh loh saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 9 sampai 13. Kejadian 41 ayat 9 sampai 13. Terus? Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Ya. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang merasa dahulu. perlu mengakui kesalahannya, keteledorannya. Dia melupakan Yusuf. Dia tidak ingat Yusuf. Ayat 10. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya Ya. dan menahan aku dalam rumah pengawal istana Ya. beserta dengan kepala juru roti. Ya, juru minuman dan roti ditangkap karena makar. Terus? Pada satu malam juga kami bermimpi. Ya. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Terus? Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, Terus? hamba kepala pengawal istana itu. Iya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, Terus? lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, Iya. demikianlah pula terjadi. Iya. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan Iya. kepala juru roti itu digantung. Puji Tuhan. Haleluya. Namun pada akhirnya di sini kita melihat kepala juru minuman itu membuka mulutnya. Tadi 2 tahun lamanya dia menutup mulutnya. Sekarang kepala juru minuman itu membuka, 2 tahun membungkam, tetapi pada akhirnya kepala juru minuman itu membuka mulutnya lebar-lebar. Karena hati kecilnya mendorong dia untuk segera mengakui kesalahan yang terdahulu. Tidak mengakui, tidak memberitahukan pesan daripada Yusuf untuk menceritakan hal ihwalnya. Kemudian, di sela-sela pengakuan itu, kepala juru minuman itu memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Yusuf oleh hikmatnya dapat mengertikan setiap mimpi. Puji Tuhan, hal-hal yang besar seringkali terjadi dinyatakan lewat mimpi. Demikian juga waktu lahirnya Yesus Kristus, yang adalah merupakan Tuhan dan Juru Selamat.
dunia itu dimimpikan oleh Yusuf, suami Maria sendiri. Demikian juga untuk pembebasan dunia ini, maka mimpi itu diterima oleh Firaun. Ini mimpi ini bersifat internasional untuk menyelamatkan seantero dunia ini. Tetapi tidak ada yang bisa, baik ahli atau kemampuan di bidang tertentu maupun ilmu atau pengetahuan yang tinggi dari dunia ini tidak sanggup menjangkau rencana Allah yang heran, yaitu di dalam rangka pembebasan manusia dari dalam penjara dunia ini. Tidak sanggup. Ilmu dan ahli dari dunia ini belum sempurna untuk menyelamatkan manusia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14. Lalu lihatlah ayat 14, terus. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya, sesudah dipanggil terus. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Barulah dia keluar. Setelah mulut yang terbungkam 2 tahun ini, lalu terbuka didorong oleh hati nurani, hati kecil. Dia menceritakan tentang Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Barulah Firaun memerintahkan menyuruh supaya memanggil Yusuf. Lalu segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Terima kasih. Barulah Yusuf keluar dari liang tutupan penjara dunia ini. Setelah Firaun mengetahui bahwa Yusuf mempunyai hikmat dan dapat mengertikan segala sesuatunya, barulah ia keluar dari liang tutupan, barulah ia dilepaskan. Jadi saudaraku, yang kita butuhkan di hari-hari terakhir ini adalah hikmat. Pembukaan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi Firaun memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari liang tutupan. Demikian juga dengan nasib yang akan dialami oleh gereja Tuhan di ujung abad ini, akan dibebaskan dari dalam penjara dunia ini juga oleh karena hikmat atau karena pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Pertanyaannya, siapakah orang yang mau menghargai hikmat? Pertanyaannya, siapakah orang yang mau menghargai hikmat? Jawabannya dapat kita temukan dengan jelas, terang benderang di dalam Amsal 8 ayat yang ke-12. Amsal 8 ayat 12. Puji Tuhan, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak tinggal bersama dengan orang bebal. Ingat itu, orang bebal itu hatinya susah dirubah. Kembali ke tabiat lama, itu arti bebal. Tapi hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Terus? Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Terima kasih. Lihat Amsal 8 ayat 12. Di sini dikatakan, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Atau orang yang cerdas bukan orang bebal. Orang yang tidak, sebab orang yang bebal adalah orang yang tidak berakal budi. Jadi hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, tidak tinggal dengan orang bebal. Dia tidak tinggal dengan orang yang berakal budi. Puji Tuhan. Kata aku menunjuk seseorang. Tadi kata seseorang menunjuk satu pribadi yang tampak jelas dapat dilihat. Sedangkan di sini juga dikatakan aku hikmat. Berarti kata aku menunjuk seseorang, menunjuk pribadi seseorang. Yaitu satu pribadi yang dapat dilihat secara gamblang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Seperti pada Amsal 17 ayat 17, di situ dikatakan hikmat adalah strip pertama seorang sahabat. Jadi hikmat itu adalah pribadi seseorang. Itu sebabnya aku hikmat. Aku hikmat. Amin, saudaraku. Aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi aku di sini menunjuk seseorang, yaitu satu pribadi yang dapat dilihat secara gamblang.
Seperti juga pada Amsal 17 ayat 17, hikmat adalah strip pertama seorang sahabat. Menaruh kasih setiap waktu. Kemudian strip yang kedua, seorang. Nah, di sini juga kembali dikatakan seorang saudara dalam kesukaran. Dapat dipahami saudaraku. Seorang itu menunjuk satu pribadi yang dapat dilihat. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita melihat satu pribadi itu, 1 Korintus. 1 Korintus 21 sampai dengan ayat 24. Baca. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Silakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah Ya. tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, Ya. maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, hanya orang yang percaya saja. Oleh kebodohan pemberitaan Injil mau menjadi bodoh. Terus, Orang-orang Yahudi menghendaki tanda ya, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Terus, Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, ya. dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, Mereka yang terpanggil siapa saja, Israel dan kafir. Terus, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus dan hikmat adalah Allah. kekuatan dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Sesungguhnya pribadi Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah. Sekaligus kekuatan dari Allah. Saya ulangi, sampaikan. Sesungguhnya pribadi Yesus yang disalibkan itu adalah hikmat Allah sekaligus kekuatan dari Allah. Jadi keahlian ataupun kemampuan pada bidang tertentu serta ilmu ataupun pengetahuan yang berasal dari dunia ini tidak sempurna untuk mengenal pribadi Allah di dalam pribadi Yesus yang disalibkan itu. Dapat dipahami saudaraku? Belum sempurna untuk mengenal pribadi Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, jadi sekali lagi, keahlian atau kemampuan di bidang tertentu serta ilmu atau pengetahuan dari dunia ini bukanlah hakikat dari hikmat Allah. Sekali lagi saya sampaikan, keahlian ataupun kemampuan di bidang tertentu serta ilmu ataupun pengetahuan yang berasal dari dunia ini bukanlah hakikat dari hikmat Allah, melainkan pribadi Yesus dan salibnya. Itulah hikmat Allah serta kekuatan Allah. Puji Tuhan. Jadi keahlian, kemampuan di bidang tertentu, ilmu atau pengetahuan yang berasal dari dunia ini, itu bukan hakikat dari hikmat Allah. Tetapi pribadi Yesus dan salibnya itulah, itu hikmat yang sebenarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, saya ini tidak sedang mengecilkan manakala mukjizat terjadi, mukjizat kesembuhan terjadi dalam setiap ibadah. Kemudian selalu bercerita soal berkat-berkat secara lahiriah. Saya tidak mengecilkan itu penting. Tetapi kalau itu yang menjadi orientasi dari ibadah pelayanan dari seorang hamba Tuhan, saudaraku, dengan mengabaikan hikmat yang sumbernya dari pribadi Yesus dan salibnya itu, jelas itu adalah ajaran sesat, ajaran setan. Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan yang sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, tapi mengabaikan Yesus dan salibnya. Itu jelas ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 dan ayat 21 sampai ayat 23. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, kita baca kembali 1 Korintus 1 ayat 24.
Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan Ya. hikmat Allah. Kesimpulan dari ayat 24 ini adalah hikmat tinggal bersama-sama dengan orang yang terpanggil. Yakni orang-orang yang mau menghargai korban Kristus. Itulah orang yang bijaksana. Kalau tidak mau menyangkal diri memikul salib, itu orang bebal. Dan orang ini tidak memiliki hikmat, tidak berakal budi. Dapat dipahami, saudara? Haleluya. Hikmat tinggal bersama-sama dengan orang yang terpanggil. Baik ia orang bangsa kafir maupun orang Yahudi. Itulah orang-orang yang mau menghargai pribadi Yesus dan salibnya, korban Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau melayani Tuhan, tinggikan korban Kristus dalam hidup kita masing-masing ya. Kalau memang mau melayani, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau mau selamat, layani Tuhan, tinggikan korbannya. Di situ seorang imam, di situ seorang pelayan Tuhan, di situ seorang hamba Tuhan, teramat lebih di situ seorang pemimpin sidang jemaat memiliki hikmat dari sorga dari Allah yang melebihi dari hikmat dunia ini. Tetapi masih saja saya lihat di antara kita sangat sukar sekali untuk meninggikan korban, sehingga tetap dalam kebodohan, tetap dengan kekerasan hati, tetap dengan kebebalannya. Hatinya senang baru dia kerja, hatinya tidak senang tidak kerja. Satu di antara yang lain harus saling memperhatikan. Tinggikan korban supaya engkau memiliki hikmat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Berlomba-lomba tinggikan korban, supaya semakin hikmat itu semakin berlimpah-limpah. Hikmat itu tidak datang serta-merta begitu saja loh saudara. Saya sendiri pun, ini pengalaman saya sendiri, tetap meninggikan korban. Berapa jam saya harus membaca Alkitab untuk menyediakan pembukaan firman. Berapa jam saya di kaki salib Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dengan saya bisa sampai 3-4 jam, supaya saudara tahu itu. Kalau tahun-tahun lalu 2 jam, kalau sekarang bisa sampai 3-4 jam, saya harus lakukan itu. Inilah tanggung jawab saya. Tidak mungkin saya bisa menyampaikan hikmat yang begitu tinggi kalau saya tidak tinggikan korban. Kalau saya bisa sampaikan firman bukan dengan hikmat Allah, berarti saya pendusta, orang licik saja, pandai-pandai di mulut, tapi tidak meninggikan korban. Belajar dari contoh yang ada, yang kita lihat dari Tuhan Yesus. Amin. Kalau sudah ada contoh, ikuti. Saya cerita ini tidak bohong. Tuhan melihat hati saya. Kadang-kadang hanya untuk mengantar sesama saja sudah setengah mati. Bagaimana engkau berhikmat? Bagaimana engkau bisa bedakan antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang suci dengan yang tidak suci? Itu sesuatu yang mustahil. Apalagi mengerti rencana Allah di dalam rangka penyelamatannya dari penjara dunia ini, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sadarlah. Sadarlah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Amsal 8 ayat 12. Ayat 12, ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku hikmat Ya. tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ya. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya. Puji Tuhan. 14, 16. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Ya. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Terus. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Dia terus. Karena aku para pembesar berkuasa, Ya. juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Puji Tuhan. Intinya, Yesus yang disalibkan itu adalah hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Itulah orang-orang yang mau meninggikan korban Kristus. Amin. Kemudian kita harus ketahui dengan yakin, seyakin-yakinnya, bahwasanya di dalam hikmat itu
ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian, juga ada kekuatan. Ingat itu, saya ulangi kembali. Di dalam hikmat ada nasihat. Di dalam hikmat ada pertimbangan, bisa menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Di dalam hikmat ada pengertian, mengerti tentang segala sesuatu. Kemudian di dalam hikmat ada kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan untuk mengatasi persoalan yang digambarkan seperti gunung yang tinggi dan yang besar. Semua rata di hadapan Yerubabel. Puji Tuhan. Amin. Kemudian keuntungan atau manfaat dari hikmat. Istri pertama, raja-raja dapat memerintah dengan baik. Amin. Bukankah Yesus adalah Raja Agung? Namun oleh pengurapan itu kita semua dijadikan raja-raja kecil di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian para pembesar menetapkan keadilan. Para pembesar menetapkan keadilan. Kemudian karena hikmat yang sama, para pembesar, para bangsawan, dan para hakim di bumi ini berkuasa. Puji Tuhan. Jadi arti dari berkuasa di sini adalah jangan kita salah mengerti soal berkuasa. Jangan sempit pemikiran kita tentang berkuasa. Tetapi yang dimaksud di sini berkuasa, arti dari berkuasa di sini adalah mekanisme di lapangan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan konsep sorgawi. Itu yang dimaksud berkuasa. Kemudian dengan kata lain, semua peraturan-peraturan yang berlaku berjalan dengan baik oleh keadilan itu sendiri. Jadi bukan karena otoriter dari seorang pemimpin. Itu yang dimaksud berkuasa. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Sebab itu kalau kita menyadari diri ini orang bodoh sekali, kalau kita memang menyadari orang bebal sekali, orang susah, tidak mengerti apa-apa, ayo hormati hikmat, terima hikmat, hargai pembukaan firman. Manakala kita duduk dalam mendengar firman Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ada saja sudah tahu tidak mengerti apa-apa, tidak juga mau menghargai hikmat. Kan bodohnya minta ampun. Sudah tahu bahwa kembali lagi ke habitat yang lama, mengulangi kesalahan yang sama, dosa kejahatan maupun tipu daya kenajisan. Kalau memang menyadari itu, hargailah hikmat yang datangnya dari pribadi yang mengatakan aku hikmat, Yesus dan salibnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat contoh. Jadi arti dari berkuasa berarti mekanisme di lapangan berjalan dengan baik sesuai dengan konsep surgawi. Dengan kata lain, semua peraturan yang berlaku berjalan dengan baik oleh keadilan itu sendiri. Jadi bukan karena otoriter dari seorang pemimpin atau seorang pejabat tinggi. Contoh, Salomo dengan hikmat Allah. Contoh, Salomo dengan hikmat Allah. Kita lihat segera dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3-5. 1 Raja-Raja 3 ayat 3-5 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Salomo memohon hikmat. Ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Ya. dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ya, terus? Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Terus? Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ya. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Bukit pengorbanan yang paling besar. Biar kita selalu ada di bukit Golgota. Amin. Bukit pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan yang ada di atas muka bumi ini adalah Golgota. Jangan kita pergi ke bukit-bukit gunung-gunung yang tidak ada korban di sana dipersembahkan. Hanya bicara soal mujizat, soal bicara berkat-berkat, soal yang lahiriah.
soal perkara-perkara lahiriah, soal pendidikan yang tinggi, tidak dipikirkan soal pribadi Yesus dan salibnya yang merupakan sumber dari hikmah. Tapi lihatlah Salomo ini, dia pergi ke Gibeon, bukit pengorbanan yang paling tertinggi. Seharusnya itu yang kita kerjakan sekarang ini. Datanglah ke bukit pengorbanan yang tertinggi itu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jangan kemana-mana lagi. Jangan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit yang hanya di dalamnya ada sibuk berbicara soal mukjizat kesembuhan. Bicara soal berkat-berkat dan uang dan lain sebagainya. Untuk apa dalam setiap ibadah sidang jemaat dibuat rubu-rubu? Untuk apa? Saya mau tanya. Sesudah rubu-rubu lalu nyanyi, kumpul kolekte, selesai. Apa manfaat rubu-rubu? Bijaksana. Juga saya sedang berbicara kepada saudara yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming. Bijaksanalah. Kalau memang saudara terpanggil. Nah, kalau saudara hamba Tuhan, bijaksanalah. Apalagi seorang pemimpin sidang jemaat. Tinggikan korban Kristus. Jangan kita membodoh-bodohi sidang jemaat. Sementara kita ini sudah berada di ujung abad ini. Di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jelas tahun ini tahun pemisahan. Puji Tuhan. Kita harus segera berada di bukit-bukit pengorbanan yang tertinggi. Amin, saudaraku. Itulah rumah Tuhan, di dalamnya ada korban yang dipersembahkan. Tidak hanya sibuk, seorang hamba Tuhan tidak hanya sibuk mengadakan jemaatnya rubu-rubu. Tapi soal Yesus dan salibnya tidak diajarkan. Bagaimana mungkin sidang jemaat memiliki hikmat yang tertinggi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, sudah sampai di mana pembacaan? Ayat 4 terus? 1000 korban bakaran dipersembahkan Lihat, Salomo di atas 1000 mezbah itu. korban bakaran dipersembahkan oleh Raja Salomo di atas mezbah Tuhan. Terus di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Barulah Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Itu loh. Terus? Dalam mimpi pada waktu malam. Iya, terus? Berfirmanlah Allah. Ya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Singkatnya, Salomo pergi ke Gibeon, bukit pengorbanan yang tertinggi. Puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda biar kita berada di bukit pengorbanan yang tertinggi. Di rumah Tuhan, di dalamnya ada korban bakaran yang dipersembahkan untuk Tuhan. Sebab itu sengsara salib, aniaya karena firman jangan asing bagi kita. Itu tidak boleh asing lagi. Sudah menyatu dengan kehidupan kita, sudah menyatu dengan jiwa kita masing-masing. Lalu pada saat itu 1000 korban bakaran dipersembahkan oleh Salomo di atas mezbah Tuhan. Haleluya. Sehingga di Gibeon itulah Tuhan menampak diri kepada Salomo dalam mimpinya. Kemudian dalam mimpi itu Tuhan menawarkan sebuah permintaan kepada Salomo yang hendak Tuhan berikan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tidak serta-merta Tuhan menampakkan diri, lalu menawarkan sebuah tawaran untuk segera dia berikan kepada kita. Tidak seperti itu. Kalau kita melihat kisah ini, diawali dulu berada di bukit pengorbanan yang tertinggi. Di rumah Tuhan membawa korban dan persembahan. Maka soal sengsara salib, aniaya karena firman itu tidak boleh asing lagi bagi kita. Dan oleh sebab itulah, di Gibeon itulah dia bermimpi. Mendapat mimpi. Sebab Tuhan mau menyatakan dirinya. Tuhan mau memperlihatkan dirinya. Sekaligus menawarkan sebuah permintaan kepada Salomo. Menawarkan kepada Salomo untuk meminta suatu perkara kepada Tuhan yang akan Tuhan berikan sekaligus pada saat itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Salomo sendiri juga senantiasa meninggikan korban. Bukan serta-merta nanti pada akhirnya dia memiliki hikmat. Tidak seperti itu. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh setan dengan pelayanan-pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Apalagi mengingat hari-hari ini adalah hari terakhir loh saudara. Puji Tuhan, sayangi saudara, itu harga, itu nyawa. Jangan seperti binatang hidup untuk hanya dimusnahkan saja. Kita bukan binatang. Lanjut ayat 6 sampai 12. Baca 6 sampai 12. Lalu Salomo berkata, Sudah ada tawaran dari Tuhan, apa yang hendak diminta untuk segera diberikan Tuhan. Terus Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. ya, Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. puji Tuhan, setia. Terus Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. ya, terus Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. ya, Salomo ini masih muda, belum berpengalaman. Perhatikan kehidupan muda. Kalau merasa diri atau siapapun di antara kita yang merasa diri tidak punya pengalaman, ini harus menjadi suatu pembelajaran yang baik. Amin. Amin. Jangan sombong, jangan. Tidak baik lagi itu sombong, itu keras hati, merasa diri mengerti. Tidak baik. Terus? Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Ya, Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. ya, Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Ini orang yang bisa menghakimi, memberi keputusan yang jujur dan adil. Ini contoh pemimpin yang baik. Terus? Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, jumlah yang besar. Terus? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya, Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, ya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian ya. dan tidak meminta umur panjang. Tidak meminta umur panjang. Atau Seperti kekayaan. biasanya kalau kita dalam ucapan syukur ada ulang tahun, umur panjang. Itu nomor 1. Terus? Atau kekayaan, Tidak minta banyak uang, kaya. Terus? atau nyawa musuhmu, Tidak meminta nyawa musuh. Terus? melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Iya. Terus? Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Iya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan Itulah pengertian. hikmat terus dan pengertian. Terus? Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Iya. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Salomo tidak meminta umur 1, umur panjang. 2, tidak meminta kekayaan. 3, tidak meminta nyawa musuh. Melainkan Salomo meminta hikmat, yakni hati yang penuh hikmat, penuh dengan pengertian. Itulah pembukaan rahasia firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab mengapa Salomo meminta hikmat? Karena kegunaan hikmat adalah yang pertama, paham menimbang sebuah perkara. Dengan demikian Salomo dapat memberi keputusan yang adil saat menghakimi umat Israel. Kalau tidak paham menimbang perkara, tidak bisa jadi hakim. Tidak tahu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Tidak dapat membedakan antara yang suci dengan yang tidak suci. Orang semacam ini tidak bisa jadi hakim, tidak bisa memberi keputusan yang adil. Kalau ditanya, kamu mengerti nggak soal kelicikan seseorang? Pasti dia bilang tidak bisa. Mengapa? Mengapa dia tidak bisa mengerti itu? Karena yang diinginkan hatinya bukan pembukaan firman, bukan hikmat, melainkan umur panjang, melainkan kekayaan, melainkan nyawa musuh. Jadi yang diinginkan adalah keinginan dagingnya, bukan keinginan Tuhan. Sehingga dia tidak tahu membedakan antara yang baik dan tidak baik. Tidak dapat membedakan mana manusia yang licik dan mana manusia yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan. Satu kali pernah saya tanya kepada seorang pemuda, kamu tahu enggak dia licik? Pura-pura rendah hati. Tidak, saya tidak melihat, dia jujur. Saya hanya bisa dalam hati, aduh kasihan ini. Pemuda ini sudah berapa lama dengar pembukaan firman? Mengapa tidak mengerti?
Karena yang dia inginkan hanyalah hawa nafsu daging. Yang dia inginkan adalah kekayaan, nyawa musuh, umur panjang. Kan itu nafsu daging itu. Sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan tidak baik. Maka dalam setiap mengambil keputusan, pasti orang semacam ini jadi salah. Ini tidak layak jadi pembesar, tidak layak jadi raja, tidak layak jadi imam, tidak layak untuk jadi pemimpin. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo, mulai sekarang jujur. Kalau memang anak salah, akui anak salah. Jangan cabai keriting wajah ini. Kalau suami salah, akui suami salah. Jangan jadi cabai keriting setelah kena firman. Supaya tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan demikian barulah kita tahu mengambil keputusan yang baik. Inilah pemimpin yang baik. Contoh yang baik. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, kegunaan hikmah yang pertama, paham menimbang sebuah perkara. Dengan demikian Salomo dapat memberi keputusan yang adil saat menghakimi umat Israel. Inilah contoh pemimpin yang baik. Karena dia penuh hikmat. Puji Tuhan. Kemudian pada 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayat 28, oleh hikmatnya Salomo dapat memutuskan hukum seadil-adilnya. Sebab ia dapat mengetahui ibu dari anak yang masih hidup itu. Amin saudaraku. Dia tahu memutuskan ibu dari anak yang masih hidup itu. Pada waktu itu, saudaraku, setelah Salomo memperoleh hikmat dari Tuhan, ujian pertama adalah 2 perempuan tunasusila. Mereka lahir di luar nikah, mereka mengandung di luar nikah, dua-duanya ini loh. Nah, jelas dua-duanya ini berbicara tentang nikah yang hancur. Lalu mereka tinggal di satu tempat yang sama. Satu perempuan lahir yang terdahulu, kemudian 3 bulan kemudian perempuan yang kedua melahirkan anaknya. Tetapi di satu malam, satu anak dari satu perempuan itu, salah satu perempuan itu mati tertindis oleh ibunya. Lalu ibu yang anaknya mati ini segera menukarkan anaknya kepada anak yang masih hidup. Lalu kemudian sebagai seorang ibu, hati nuraninya kan berbicara bahwa anakku ini yang mati ini bukan. Lalu mereka bertengkar. Lalu kedua perempuan ini mengambil keputusan untuk segera mengambil peradilan di hadapan Yusuf. Tetapi lihat saja ayat 24 baca, lanjut 27. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Melihat dua perempuan ini sedang berperkara, merebutkan anak yang masih hidup itu. Lalu Salomo berkata, ambilkan aku sebilah pedang. Lalu Salomo berkata, aku akan memotong anak yang masih hidup ini, separuh untuk ibu yang anak yang masih hidup, dan ibu yang anaknya sudah mati. Puji Tuhan. Ayat 26 sampai 28. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja. Terus? Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Terus? Katanya, ya tuanku, terus? Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Terus? Jangan sekali-kali membunuh dia. Terus? Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Nah, ini sudah pasti tidak berakal budi, bebal ini. Terus? Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Yang merasa iba itu. Jangan dibunuh, kasih aja. Tapi justru Salomo mengerti dari jawaban itu. Yang satu mengatakan setelah mengambil sebilah pedang, yang satu mengatakan sesudah Salomo berkata, saya akan potong bagi 2, yang satu separuh kepada ibu yang masih hidup, anaknya, separuh lagi kepada ibu yang anaknya mati. Tiba-tiba ibu yang merasa anaknya masih hidup itu iba, janganlah serahkan saja kepada dia, jangan dipotong. Tetapi
ibu atau perempuan yang satu lagi berkata, potong saja. Supaya jangan untukku dan jangan untuk dia. Ini kan kebebalan. Dari jawaban ini, Salomo mengerti. Mana ibu yang anaknya masih hidup. Lalu dia mengambil keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Dan menyerahkan anak yang masih hidup itu kepada ibu yang anaknya masih hidup. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jangan bebal. Amin. Perhatikan kehidupan gereja yang masih kanak-kanak rohani. Kita yang sudah menjadi imam-imam, perhatikan gereja Tuhan yang masih kanak-kanak rohani. Jangan bebal, jangan egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Masih banyak orang yang akan datang ke sini. Nasib kanak-kanak rohani perhatikan loh. Di tangan seorang ibu. Dia punya belas kasihan, menghormati keputusan dari hikmat surgawi. Sebila pedang tajam itulah pedang roh firman Allah. Dia mengetahui isi dalam hati yang isi hati yang paling dalam. Puji Tuhan. Ayat 27 sampai 27, 28. Tetapi raja menjawab, katanya, Dia, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Salomo tahu siapa ibu dari anak yang masih hidup itu. Ini keputusan yang baik, keputusan yang seadil-adilnya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, Ya. maka takutlah mereka kepada raja. Terus, Sebab mereka melihat ya, bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. puji Tuhan. Haleluya. Oleh hikmat Salomo ini, saudaraku, akhirnya umat Israel menjadi takut. Menjadi takut. Saudara, takut akan Tuhan yang pasti benci kejahatan, yakni kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat, serta dusta. Sesuai dengan Amsal 8 ayat 13. Itu orang yang takut akan Tuhan. Saya ulangi, takut akan Tuhan, benci dengan kejahatan, yakni kecongkakan, kesombongan, tingkah laku yang jahat, serta mulut yang penuh dengan dusta. Orang seperti ini pasti penuh dengan hikmat. Puji Tuhan. Jadi kalau pemimpinnya penuh dengan hikmat, takut akan Tuhan, pasti umat Israel yang dipimpin juga menjadi suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Tapi kalau pemimpin takut Tuhan, sidang jemaat takut Tuhan, ini artinya kebebalan. Dan orang seperti ini tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab itu, kalau mau melayani Tuhan, miliki takut akan Tuhan. Benci kejahatan. Teristimewa, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, termasuk mulut yang ada dustanya. Benci itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya merindu. Bukan hanya dari ucapan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Tapi saya mau buktikan. Saya mau belajar untuk menjadi suatu kehidupan yang takut akan Tuhan, pemimpin sidang jemaat yang takut akan Tuhan, supaya juga sidang jemaat menjadi suatu kehidupan yang takut akan Tuhan. Jangan ada dalam kebebalan. Jangan pertahankan kebebalan itu. Puji Tuhan. Kalau kita merasa itu kutuk nenek moyang, segera putuskan dengan sengsara salib. 1 Raja-Raja 9. Sekarang manfaat hikmat yang kedua. Manfaat hikmat yang kedua. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tadi manfaat yang pertama, menjadi pemimpin yang baik karena dapat mengambil keputusan seadil-adilnya. Dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, membedakan yang suci dengan yang tidak suci. Amin. Amin. Sekarang manfaat yang kedua, 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Nah, untuk kedua kalinya. Terus? Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan Ya. dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Yang diinginkannya, kita menginginkan PPT tahun ini ya. Amin. Saya kira itu bukan keinginan daging. Maka kita harus rela berkorban. Kita ada di Bukit Gibeon rohani.
bukit pengorbanan yang setinggi-tingginya supaya kita selekasnya jangan menunda-nunda untuk segera berkorban dengan korban bakaran yang 1000 korban bakaran. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian terus. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Iya. Seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Di Gibeon. Terus. Firman Tuhan kepadanya. Ya. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang Ya. kau sampaikan ke hadapanku. Ya. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan Ya. ada di situ sepanjang masa. Puji Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan atau bait suci dan istana raja dengan hikmat Tuhan. Amin. Tujuan dari membangun bait suci untuk membuat nama Tuhan tinggal di situ sampai selama-lamanya. Apa tandanya nama Tuhan tinggal di dalam bait suci? 1, mata Tuhan tertuju kepadanya. 2, hati Tuhan tertuju kepadanya. Itu tandanya bahwa bait suci Allah telah terbangun. Biarlah kehidupan kita dibangun oleh hikmat Allah. Supaya nama Tuhan tinggal di dalamnya. Apa tandanya nama Tuhan tinggal di dalamnya? Mata Tuhan tertuju kepada dia. Sudah pasti menjadi biji mata Tuhan. Biji mata berarti dipelihara. Lahir batin, masa depan dipelihara oleh Tuhan. Kemudian hati Tuhan tertuju kepadanya. Puji Tuhan, hati menyatu dengan hati. Kalau hati menyatu dengan hati sama dengan satu hati, inilah yang disebut nikah suci. Tidak ternodai. Hubungan kita dengan Tuhan jangan dinodai ya, dengan kenajisan pikiranmu masing-masing. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian 1 Raja-Raja 8 ayat 6 sampai 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Ya. Di ruang belakang rumah itu, Ya. di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Ya. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayap, diulangi, sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu. Terus. Sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Terus. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Puji Tuhan. Singkatnya, saudaraku, singkatnya, sesudah bait suci selesai dibangun, selanjutnya Salomo pun memindahkan tabut perjanjian ke ruang maha suci. Sehingga bait suci itu penuh dengan kemuliaan sesuai dengan ayat 11. Sehingga bait suci itu penuh dengan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu karena hikmat. Saudara, kedatangan Tuhan yang pertama. Tujuannya adalah untuk mengerjakan pekerjaan Allah, yakni mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan, serta mengadakan pendamaian terhadap dosa dunia. Amin, saudaraku. Korban Kristus adalah merupakan pribadi Yesus dan salibnya itu adalah korban Kristus, adalah merupakan hikmat. Namun kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, itu setelah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, itulah sidang mempelai Tuhan. Jelas inilah manfaat daripada hikmat Tuhan. Tetapi keahlian atau kemampuan di bidang tertentu, termasuk ilmu ataupun pengetahuan yang begitu dalam, yang berasal dari dunia ini, belum sempurna untuk mengerti rencana Tuhan. Belum sempurna untuk
menyelamatkan manusia dari penjara dunia ini. Yang kita butuhkan adalah hikmat. Amin, saudaraku. Lihat ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa. Kemudian kedatangan Tuhan kita kaitkan dengan 2 loh batu. Hikmat, kedatangan Tuhan dikaitkan juga dengan 2 loh batu. Terus, selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa, kedua loh batu yang baru, yang kedua, terus ke dalamnya di Gunung Horeb, ya, yakni loh Gunung batu, Sinai, Gunung Horeb, Gunung Tuhan, terus yakni loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel ya. pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Lihat, isi dari tabut perjanjian itulah 2 loh batu, tidak ada yang lain. Saudara, 2 loh batu yang pertama yang diterima oleh Musa di Gunung Horeb, Gunung Sinai, itu ditulis langsung dengan ujung jari Tuhan. Tetapi akhirnya 2 loh batu itu dipecahkan karena dosa berhala daripada umat Israel. Demikian juga kedatangan Tuhan yang pertama, ia telah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Itulah hikmat. Tetapi untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dikaitkan dengan 2 loh batu, akhirnya 2 loh batu yang baru, yang berisikan 10 hukum Allah, yang sama seperti 2 loh batu yang pertama, itu ditulis atau ditukik langsung oleh Musa. Bukan lagi ujung jari Tuhan. Nah, 2 loh batu yang kedua yang baru ini, itulah yang masuk di dalam tabut perjanjian. Jadi, hikmat yang kedua adalah membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Membawa kita dalam kemuliaan yang sempurna. Amin, saudaraku. Maka sudah sangat jelas, di hari-hari di ujung Yobel yang ketiga, di ujung abad yang terakhir ini, mau tidak mau, kita memang harus membutuhkan hikmat lebih dari segala-galanya. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, tidak lagi sibuk mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan, tidak lagi sibuk membicarakan perkara-perkara lahiriah atau berkat-berkat jasmani, selain membicarakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan. Itulah hikmat. Biar kita diluruskan. Pandangan kita diluruskan. Mindset, cara berpikir, sudut pandang yang lama, semua dirubah. Harus dirubah, tidak bisa tidak. Puji Tuhan, supaya kita tampil sebagai pemimpin-pemimpin dengan keputusan seadil-adilnya. Kasihi kanak-kanak rohani di luar sana. Dimulai dari kandang penggembalaan ini. Masih banyak orang yang mau datang. Mereka yang masih kanak rohani. Tidak boleh bebal, tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak angku. Tidak boleh memikirkan diri sendiri saja. Amin, saudaraku. Ayo berubah cara berpikir. Jangan turuti ambisimu. Di situ kebebalan banyak. Keinginanmu yang kuat itu, menurut dagingmu yang kuat, jangan turuti. Di situ kebebalan. Akhirnya tidak bisa mengerti. Membedakan mana yang baik, yang tidak baik. Yang suci dan yang tidak suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ayat 11. 10-11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Terus. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, gereja Tuhan dibawa ke dalam kemuliaan yang tertinggi. Apa tandanya berada dalam kemuliaan yang tertinggi? Kehidupan yang bersifat daging rebah. Tidak sanggup menyelenggarakan kebaktian. Puji Tuhan. Biar kita berada kelak dalam kemuliaan yang tertinggi. Karena kita menghargai hikmat surgawi Yesus dan salibnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir. Amsal 8 ayat 1. Belajar untuk menyerahkan untuk hikmat ya.
Tunduk kepada hikmat, taat kepada hikmat. Jangan tunduk kepada ambisi, keinginan daging yang membuat kita buta, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Tidak dapat membedakan antara yang suci dengan yang tidak suci. Amsal 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Bukankah hikmat berseru-seru ya, dan kepandaian memperdengarkan suaranya? ya. Jadi, bukankah hikmat berseru-seru, kemudian kepandaian memperdengarkan suaranya, dan itu telah terbukti dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Setelah jam 3 meliputi daerah itu, lalu berserulah Yesus, Eloi, Eloi. Lalu setelah jam 3, daerah itu diliputi dengan kegelapan, lalu berserulah. Matius 27. Disitulah Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia sudah berseru, Aku hikmat, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berserulah Yesus. Aku hikmat, berseru-seru. Yesus di atas salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Puji Tuhan. Bapa-Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku seorang diri? Puji Tuhan. Tetapi, saudaraku, kepandaian memperdengarkan suaranya. Itulah hikmat, itulah kepandaian. Saudara, di situ ada orang bebal. Ayat 46 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus Ya. dengan suara nyaring. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku hikmat berseru-seru. Nah, siapa yang mau mendengarkan seruan ini? Yesus dan salibnya. Itu hikmat. Sudah berseru-seru. Kepandaian sudah diperdengarkan malam ini. Amin. Siapa yang mau mendengar? Jangan sampai kita mempertahankan kebebalan hati ini, tidak mau berubah. Hati ini tidak mau dihancurkan, dikoyakkan. Lihat orang yang tidak mau diubahkan. Orang bebal yang tidak diubahkan ada 3 golongan. Ayat 47 sampai 49. Mendengar itu beberapa orang berdiri Ya. di situ berkata, Ya. ia memanggil Elia. Golongan yang pertama, beberapa orang berdiri di situ. Mereka berkata, ia memanggil Elia. Tidak mengerti. Aku hikmat berseru. Kepandaian diperdengar, tidak mengerti. Itu sebabnya dia berkata, beberapa orang itu berkata, ia memanggil Elia. Baru golongan yang kedua. Terus, Dan segeralah datang seorang dari mereka Ya. yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke Ya. dalam anggur asam, Terus, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu. golongan dan yang memberi kedua, Yesus minum. seorang mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ini kebebalan. Setelah mendengarkan seruan itu, justru itu yang dilakukan oleh satu pribadi ini. Kebebalan. Itu bukan kecerdasan. Lalu ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, Golongan yang ketiga, orang-orang lain. Terus jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan mereka dia. itu berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Tidak butuh seruan hikmat. Tidak butuh kepandaian yang diperdengarkan. Tidak butuh pembukaan firman dalam setiap ibadah-ibadah yang disampaikan. Tapi lihatlah, siapapun kita yang terpanggil, bukan saja orang Yahudi, bangsa kafir juga, asal mau menghargai pembukaan firman hikmat, pasti tertolong. Lihat, ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut Ya. ketika mereka melihat gempa Takut bumi. akan Tuhan, benci segala perbuatan jahat, kesombongan, kecongkakan, perlakuan yang jahat, benci terhadap mulut yang penuh tipu dusta. Terus, Dan apa yang telah terjadi? Ya. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. iya, ini orang yang menghargai hikmat yang berseru-seru, diselamatkan. Dulu dia itu orang bebal. Dulu kepala prajurit ini adalah orang bodoh. Apa buktinya bebal dan bodoh? Dia melakukan berulang-ulang melakukan kesalahan sebagai perbuatan yang bodoh. Tetapi setelah dia mendengarkan seruan hikmat, dia mau menghargai hikmat pembukaan firman, diselamatkan.
Jangan kita yang sudah mendapat pembukaan tetap bodoh. Terus mengulangi kenajisannya. Terus pikirannya kepada kenajisan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, malam ini semua kita ditegur oleh Tuhan. Berubahlah. Kalau kita menimbulkan dosa kepada orang lain, berubahlah. Supaya orang lain jangan berubah. Perhatikan kanak-kanak rohani itu. Perhatikan. Kasihan, supaya jangan dipotong oleh pedang. Kalau kita tidak hargai pedang roh hari ini, tidak hargai seruan hikmat hari ini, tidak hargai kepandaian, itulah pembukaan firman hari ini, maka pedang roh firman Allah itu sendiri yang akan membunuh kita. Itulah penghukuman dari 7 sangkakala. Tidak menghargai kegiatan roh, ibadah pelayanan, maka 7 materai yang dibuka itu penghukuman kepada mereka yang tidak menghargai kegiatan roh. Sedangkan 7 cawan murka Allah itu kepada penghukuman kepada orang yang tidak menghargai kasih Allah. Hargailah tabiat dari Allah Trinitas itu. Terutama hargai hikmat pembukaan firman. Biarpun kita bangsa kafir, tertolong. Hikmat berseru-seru, kita ditolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua.